Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya tentang Engkau saja ya Bapa. Ibadah kami, pujian kami, hidup kami, semuanya hanya tentang Engkau saja. Malam ini kami beri tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dimanapun saudara berada. Katakan haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus yang siap diberkati, sama-sama berkata amin. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya, shalom. Kurang mantap shalom, gimana kabarnya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Yang percaya berkata amin. Silahkan duduk, tos jarak jauh kiri kanan depan belakang. Saudara, kami selalu kita belajar tentang Jesus is more than enough. Amin. Kurang mantap aminnya. Saya nggak mengulang apa yang saya sampaikan, tapi saya mau ini versi yang kedua dalam topik Jesus is more than enough. Kita baca ayat-ayatnya, saudara. Satu hari Yesus sedang berkhotbah di tepi danau Genesaret. Orang banyak desek-desekan mengurumuni Yesus, hendak mendengar firman Allah. Terus. Baca sama-sama dong. Amin. Yesus naik ke dalam salah satu perahu dan minta agar Simon, pemilik perahu itu mendorong perahu agak ke tengah, supaya ia dapat mengajar orang banyak sambil duduk di perahu. Terus, amin. Iya, tebarkan jala-jalamu. Katakan dengan saya, lebih dari satu jamak, saudara. Halo? Ya, ayat 5 saya baca. Simon menjawab, Guru, semalam-malaman kemarin kami kerja keras, dan seekor pun kami enggak peroleh. Tapi karena Guru menghendakinya, kami akan coba lagi. Next. Ayat yang ke-7. Mereka bersuruh minta bantuan kepada teman-temannya. Di perahu lain, gak lama kemudian kedua perahu itu syarat dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. 8. Amin. Ayat 9. Baca sama-sama 2, 2, 3. Karena Simon sangat heran akan banyaknya ikan yang telah mereka tangkap. Demikian pula orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, dulu kita sering mendengar khotbah. Dari saya saat masih muda. Dan karena khotbah itu pun saya juga mengkhotbahkan yang sama, bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Betul? Tapi Tuhan tidak memberikan keinginan kita. Kita sering dengar itu. Tapi malam ini saya mau katakan buat saudara, Dia bukan hanya ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu, tapi Dia juga akan memberikan apa yang engkau inginkan.
Maka disebut Jesus is more than enough. Lebih dari cukup. Kalau dia hanya memberkati sesuai dengan kebutuhan kita, dia bukan Yesus yang lebih dari cukup. Malam ini bersiap-siaplah untuk Anda terima berkat yang lebih dari cukup. Yang mau tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Sebagai contoh saudaraku, dalam Mazmur 23 ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau hanya cukup, pas-pasan. Tapi Tuhan mau memberkati saudara lebih dari cukup. Sekarang ubah cara berpikir kita. Kalau Kamis lalu saya nggak khotbah soal ini, saya khotbah tentang yang lain. Tapi malam ini, karena kemarin saya persiapkan rohani saudara dulu, malam ini saya mau Anda menyiapkan kapasitas untuk menerima berkat jasmani yang lebih dari cukup. Kita baca saudaraku Mazmur 23 ayat yang pertama, 1, 2, 3. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maka Bapak Ibu, sebulan yang lalu saya khotbah tentang hujan. Kalau Alkitab bicara tentang hujan, itu bicara tentang berkat. Dan apa yang kita bisa lakukan dengan hujan? Nggak ada. Selain membiarkannya, hujan itu turun dan membasahi kita. Bersiap-siaplah hujan berkat untuk membasahi, menghujani saudara. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Saudaraku, dalam Mazmur 34 ayat yang ke-10 dan 11, kita akan melihat, saudara, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Baca sama-sama. Amin. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Seperti khotbah saya minggu lalu, 3 minggu lalu tentang hujan. Saat Tuhan menghujani Anda, saudaraku, Anda akan terus dihujani sampai Anda berada di satu tempat yang bernama Anda memberi pinjaman, sementara Anda sendiri tidak meminjam. Amin. Itu tempat di mana Tuhan mau bawa Anda. Jadi kalau Tuhan memberkati Anda hanya kebutuhan Anda, tapi bukan keinginan Anda, hanya kebutuhan Anda, nggak akan pernah ada di tempat itu. Tapi Tuhan mau, maka saudaraku ingat baik-baik. 2 Petrus 1 ayat 2, bagaimana kita bisa menerima karunia, kasih karunia, anugerah demi anugerah, seiring dengan kita mengenal siapa Dia untuk saudara, dan apa yang sudah Dia perbuat buat saudara. Kalau kita hanya mengenal, oh Dia hanya mau memberi kepada saya sesuai dengan yang saya butuhkan, ya itu yang Anda akan terima. Tapi waktu Anda bisa mengubah cara pikir Anda, Dia akan memberkati kita, bukan hanya kebutuhan kita, tapi lebih dari sekedar kebutuhan kita. Itu yang akan terjadi dengan saudara. Amin. Haleluya. Kita dulu sering dengar, oh iya Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan ngabulkan kita sesuai kebutuhan kita. Tapi malam ini saya mau mengubah cara Anda mengenal Dia. Dia Bapa yang pengen memberkati Anda lebih dari cukup. Maka Anda lihat saudaraku, kalau hanya sekedar cukup, kenapa Simon gak dikasih ikan yang cukup? Bahkan ikan yang Tuhan berikan kepada Simon membuat perahu-perahu mereka hampir tenggelam. Dan membuat jala-jala mereka koyak. Artinya saking banyaknya berkat yang Tuhan beri. Terkhusus di tahun panen raya, ini akan terjadi buat saudara. Bapak Ibu, ini bukan slogan, ini firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Waktu Anda percaya ini Allah sendiri, itu yang akan terjadi pada saudara. Mungkin Anda berkata, Pak, tapi situasi kondisinya ini pandemi. Ini krisis, ini COVID, ini masa COVID. Dan bulan depan COVID ulang tahun yang ketiga. Yang kedua, bulan depan gak usah ucapin selamat ulang tahun, tapi goodbye COVID atas Indonesia, atas dunia. Amin. Kok gak tepuk tangan? Anda mau ngucapin ulang tahun atau gimana?
Siapa yang setuju goodbye sama COVID? Katakan amin. Haleluya. Ya dengar ya, jangan ucapin happy birthday ya. Amin. Nah saudara, takutlah akan Anda lihat Bapak Ibu, Simon kekurangan gak punya apa-apa. Tapi saat Tuhan memberkati Simon, lihat baik-baik. Tuhan membuat jala-jala mereka, bukan satu jala. Koyak, bukan hampir koyak, koyak. Saking berkat begitu banyak. Berapa yang bisa dimakan oleh Simon dan istri anaknya? Berapa yang bisa Simon jual? Tapi Tuhan memberkati bukan cukup, tapi lebih dari cukup. Akan terjadi kepada saudara. Yang setuju percaya katakan yes, itu akan terjadi kepadaku. Katakan amin. Amin. Saudaraku, saat ada 5.000 orang laki-laki, ada anak kecil bawa 5 roti 2 ikan. Anda lihat, apakah Tuhan memberi mereka cukup atau lebih dari cukup? Lebih dari cukup. Anak yang menabur 5 roti 2 ikan pulang bawa berapa? 12 bakul roti, saudara. Berapa bakul ikan yang dia bawa? Maka malam ini dengar, ubah, kita punya Bapa yang pengen Anda berkelimpahan. Bukan berkecukupan, tapi berkelimpahan. Aku percaya, yang percaya katakan amin, aku percaya. Amin. Dalam Mazmur 34 ayat 10 katakan, saudaraku, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Gak pernah kekurangan. Alias apa? Berkelimpahan. Saya berdoa Anda akan dibawa Tuhan di satu tempat, di mana tempat itu bernama kamu memberi pinjaman, tapi kamu sendiri tidak pernah minta pinjaman, saudara. Haleluya. Next, saudara. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi Anda lihat artinya gini, ini masa krisis, singa-singa muda kelaparan. Bapak Ibu ingat, singa-singa muda aja bisa kelaparan. Kalau singa tua wajar, singa muda, singa yang gagah, singa yang kuat. Kalau dikatakan singa muda kelaparan, ini masa yang gak baik. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, baca sama-sama. Gak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kesehatan, kelimpahan, kemakmuran, panjang umur, haleluya, perlindungan. Gak kekurangan. Yang mau katakan haleluya. Amin. Ayat berikutnya saudara. Ya. Anda lihat baik-baik saudara. Oke, enggak ini terus. Saya mau kasih tahu lagi Bapak Ibu. Baca ayat ini. 2, 3. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini bukti Tuhan lebih dari cukup mau memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang di rumah juga lebih dari cukup. Sekarang berhenti ngomong Tuhan akan memenuhi kebutuhanku. Bukan memenuhi kebutuhanmu, bahkan keinginanmu pun diberi. Amin. Kalau Anda hanya percaya ya Tuhan hanya mau memberi segitu ya sudah. Tapi Alkitab mencatat enggak begitu. Terbukti saudaraku, di masa singa-singa muda kelaparan, nggak mungkin singa muda bisa kelaparan. Kalau singa tua, wajar. Dia tua, dia udah nggak bisa jalan, dia nggak gesit, dia nggak bisa lagi nangkep buruan. Tapi singa muda, ini bicara kekuatan. Tetapi masa orang-orang yang kuat pun bisa kelaparan. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan, nggak pernah berkekurangan. Artinya apapun musimnya, Tuhan tetap baik bagi saudara dan saya. Katakan haleluya. Amin. Nah, bagaimana cara Allah memenuhi segala keperluanmu? Bukan menurut kekayaanmu. Bukan menurut kekayaan dunia. Tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam versi lain, Anda lihat, Tuhan yang maha kaya dan maha mulia, baca sama-sama. Perhatikan kalimat terakhir. Karena yang telah dilakukan Kristus Yesus bagi kita. Apa yang sudah Yesus lakukan bagi saudara dan saya? Dalam 2 Korintus 8, kita lihat saudaraku. Kamu telah mengenal kasih karunia.
Tuhan kita Yesus Kristus bahwa ia yang oleh karena kamu, baca sama-sama, menjadi miskin. Sekalipun ia, supaya kamu yang miskin ini menjadi oleh karena kemiskinan. Ini bukan bicara tentang miskin rohani. Yesus, dengarkan baik-baik, lihat saya, nggak pernah miskin rohani. Tapi Yesus pernah menjadi miskin jasmani. Sampai kuburan aja dia minjem. Supaya Anda nggak pernah minjem. Amin. Sampai kuburan aja dia minjem. Sampai Bapak Ibu, dengar, dia mati di antara dua penjahat. Dia mati hanya dengan pakaian dalam. Supaya saudaraku, Anda nggak pernah kekurangan pakaian. Anda nggak akan pernah minjem lagi. Yesus rela. Dia yang kaya rela miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Nah, bagaimana cara Tuhan memenuhi keperluan kita? Kita kadang ngukurnya ukuran manusia. Lihat saudaraku, kembali ke tadi, Filipi 4 ayat 19 versi terjemahan, versi TB. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dengar baik-baik. Dalam hal memberi dan menerima, Anda pandang dia siapa, dan kamu pandang kamu siapa. Ini penting untuk menentukan berapa yang kamu terima dari dia. Saya ulangi lagi, tolong tangkap baik-baik. Untuk ayat ini, saya mau kasih tahu saudara. Pemberian seseorang dan siapa yang diberi, itu menentukan berapa mulianya dia dan berapa mulianya si penerima. Nangkep? Nah, saudara, saya mau tanya sama saudara. Halo? Kenapa kamu dikasih Tuhan pas-pasan? Karena kamu pikir kamu pengemis. Anggap saudara. Dan kamu anggap dia, pengenalan kamu sama dia Tuhan yang jauh. Dan saya pengemis yang butuh sama Tuhan. Sampai kita gedor-gedor pintu surga. Itu cara minta old covenant. Itu cara minta perjanjian yang lama. Berdoa dengan harapan Tuhan beri. Maka saya bilang doa Yabes itu bagus di zaman Old Covenant. Di zaman New Covenant, perjanjian yang baru. Doa dengan harapan gak akan dijawab. Hanya doa dengan iman yang dijawab. Doa perjanjian lama, kita melihat ke depan. Akan karya Yesus. Oh, dia mau ada satu Mesias yang akan mati buat saya. Maka berharap akan kemuliaan. Maka saudaraku, dalam perjanjian yang lama, Roh Kudus kadang mencolok, kadang pergi. Kayak burung kadang mencolok, kadang pergi. Tapi kita di New Covenant, kita nggak lagi berdoa lihat ke depan, tapi lihat ke belakang. Filipi 4 ayat 19 versi FAYH kita lihat, saudaraku. Karena yang telah dilakukan Kristus Yesus bagi kita. Jadi iman kita melihat apa yang sudah Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Dia yang kaya rela jadi minjem. Supaya kita nggak minjem-minjem, kita nggak utang-utang. Dia beri lebih dari cukup buat saudara. Katakan amin. Siapa yang ngerti saudaraku? Nah, Anda datang ke Tuhan sebagai apa? Kalau Anda anak, tadi Anda lihat bedanya. Saya yatim piatu dari kecil. Ini mumpung bulan kasih sayang, bulan Februari. Pacar saya waktu SMA, sekalipun saudaraku saya nggak punya uang, saya nggak punya orang tua, gue kasih coklat. Valentine. Masa gue kasih sukro?
Artinya saya melihat saya siapa dan dia siapa. Kok nggak amin Bapak Ibu? Nangkep saudara? Oh iya. Halo. Nah, sama. Saya lihat banyak jemaat memberkati saya. Saudaraku, dari pemberian saudara kan saya juga tahu berapa kemuliaan saudara. Kalau Anda pegawai rendah, office boy, atau janda miskin, kasih saya saudaraku, gembala Anda 100.000, itu kemuliaan Anda memang segitu, ya udah. Saya bersyukur, saya nerima. Wah, luar biasa ini ibu janda miskin ngasih saya segitu. Itu udah hebat. Tapi kalau Anda pengusaha kaya, sukses, kira-kira kalau Anda ngasih 100.000 ke gembala Anda, kemuliaan Anda di mana? Betul? Kalau saudaraku saya pulang dari Palangkaraya, kemudian di airport Pak Toto, Pak Teguh, Pak siapa lagi itu, John, terus saya kasih uang 20 ribuan. Kira-kira pandangan mereka ke saya seperti apa? Nangkep gak saudara? Nah, Anda dengar baik-baik. Kenapa sih kok kita selama ini pas-pasan sama Tuhan? Karena Anda datang kepada Tuhan dengan status pengemis. Malam ini, Allahku akan memenuhi segala, bukan sebagian, segala keperluanmu. Versi TB, segala keperluanmu bukan menurut pikiranmu, tapi menurut kemuliaannya dan menurut kekayaannya. Woi, tepuk tangan dong paling meriah buat Tuhan. Katakan amin. Menurut kekayaannya. Dan pemberian Tuhan akan mencerminkan kemuliaannya. Kalau dia saudaraku Simon gak punya ikan, dan kemudian Yesus datang, kemudian Yesus berkata, tebarkan jalamu, dan cuma dapat 10, cukup, pas. Itu bukan kemuliaan Tuhan. Tapi kemuliaan Tuhan membuat 2 perahu bahkan lebih hampir tenggelam, dan jalan mereka goyah. Saking hebat berkat yang Tuhan beri. Hal yang sama Tuhan akan berikan kepada saudara. Katakan amin. Allahku, engkau yang sedang memerlukan kesehatan, Allahku akan memenuhi kesehatanmu. Bukan menurut pikiranmu, tapi menurut kemuliaan dan kekayaannya. Wah, yang mengerti katakan haleluya. 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 Amin. Yes. Wow. Tiap saya ngisi bensin, saya kasih tip tuh saudara. Saya tahu kepada siapa saya memberi. Status dia petugas pom bensin. Nggak mungkin saya kasih tip cepek, mau ngisinya aja 50. Ya karena saya selalu, saudaraku, bensin itu atau solar nggak boleh mepet-mepet saudara. Itu kebudayaan saya. Kenapa? Karena dulu zaman saya SMA, saya malu saudaraku siang hari bolong, kehabisan bensin dorong motor saudara. Dan begitu saya dalam Yesus, saya nggak mau itu terjadi lagi dalam hidup saya. Maka saudaraku tanya Petrus, kemana dia jemput saya di Jakarta? Udah penuh pun saya bilang, terus mampir. KM 88, isi dulu. Pak, masih penuh Pak. Paling juga nggak nyampe 100, ya udah kalau terserah kamu lah. Mobil-mobil gua, duit-duit gua dia yang larang, saudaraku. Nggak ngerti kan? Tapi selalu saya begitu, tanya Petrus, betul? Kartu tol saya selalu berapa terus? 1 juta, saudara. Kata Harvest, kalau kakak kadang nggak nyampe 10.000 nanti harus bayar. Nah, kemuliaan saudara berbeda. Dia yang ngomong, bukan saya, saudara. Benar, Val? Iya. Kan sebenarnya saudaraku,
Harusnya dia ngerti kemuliaan anak gembala kan. Masa sampai saudaraku harus punten kirang seberanya, aduh saudaraku. Kenapa enggak saudaraku? Tapi mobil yang dipakai untuk antar jemput harvest, tolnya saya pas-pasin. Karena kan itu bisa dipakai belanja oleh sopir, saudaraku. Betul nggak? Kadang-kadang saya perlu kontrol. Kemarin saya ngasih kartu tol segini. Kalau kira-kira kurangnya jauh, ini pasti beli minyak goreng yang lagi langka. Kan begitu. Tapi kalau mobil saya sendiri yang saya pakai, tanya Petrus, berapa terus kalau ngetap? 1 juta. Solar nggak pernah kurang dari setengah. Begitu mau saudaraku lewat Purwakarta, isi pet. Pak, tinggal dikit isi. Itu mencirikan kemuliaan saya. Sama. Bapak Ibu, Tuhan gak mau saldo Anda hanya pas-pasan. Dia Bapak Anda. Datanglah sebagai seorang anak. Dia gak pernah sibuk buat anak, saudaraku. Katakan amin. Haleluya. Saat saya sibuk lagi ngobrol dengan orang penting, harus ketok-ketok, bukan ketok lagi main buka. Kenapa, Fes? Pak, jajan Pak. Nah, saya gak pernah sibuk untuk anak. Walaupun saya lagi ngobrol, ada apa Fes? Sama. Hari ini mungkin Tuhan sedang beracara di Nigeria. Tapi waktu ada seorang anaknya di ruangan balarea, Bapak, aku butuh, aku perlu Tuhan. Oh, datanglah sebagai anak. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut apa? Baca sama-sama. Kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Katakan amin. 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 Tahun 2000 yang tadi saudaraku, saya telepon pengusaha ini. Terima kasih Pak di Indramayu. Berkatnya udah saya terima. Ini buat apa Pak kok sebanyak ini? Buat tambah-tambah beli permen. Loh di Israel ada permen apa? Kok 2000 US? Dari sini kita ngerti siapa dia dan siapa yang diberi. Nangkap Bapak Ibu. Kalau yang datang anaknya, berapa Bapak itu bisa ngasih buat anaknya? Saya bukan anaknya. Saya pendeta yang menginjili dia dan membaptis dia. Itu hal yang sama. Kalau Anda anak, maka saya beritahu, halo, lihat saya. Kenapa saya bilang persepuluhan di perjanjian baru itu minimal? Apakah seorang anak saat revival Chris Harvest sukses? Saudaraku, kalau dia mau ngasih ke saya harus tentukan, 1/10 ya, bapakmu loh, 1/10. Enggak. Seorang anak di Sulawesi Selatan, dia ngasih bapaknya belikan mobil. Dia di Kabupaten Sopeng, saudara, dibelikan mobil buat bapaknya. Land Cruiser baru 2,8 miliar. Ditanya, kamu dari kota kecil beliin bapakmu segitu, untuk apa bapakmu? Ya supaya bapakku buat jalan-jalan di kota. Kota kecil segede Pemalang, muter 15 menit juga habis saudaraku. Tapi itu bicara apa? Anak memberkati bapaknya nggak perlu dibatasi. Hal yang sama, kenapa saya bilang perpuluhan itu hanya minimal? Karena waktu kamu datang ke bapakmu, kamu mau beri buat bapakmu. Kalau minimal aja kamu nggak bisa, gimana kamu mau kasih yang lebih? Sementara kalau bapakmu memberi kepada kamu, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Maka saat Petrus butuh ikan, Simon butuh ikan, Tuhan gak kasih 10, Tuhan gak ngasih 20. Tuhan kasih apa? Jala-jala mereka penuh ikan sampai koyak. Dan perahu mereka hampir tenggelam. Dari sini maka saudaraku, Simon ngomong, Tuhan pergilah daripadaku, aku orang berdosa. Kenapa? Dari situ dia sadar, ke orang berdosa. Ini yang disebut grace.
kasih Tuhan. Anda lihat, ketika Simon masih berdosa, Tuhan mengambil Simon, memberkatinya. Lebih-lebih saat kamu udah jadi anak. Maka Tuhan menciptakan matahari untuk dinikmati orang benar dan orang berdosa. Anda yang sudah dibenarkan, mari datang bukan sebagai pengemis, bukan sebagai keponakan, bukan sebagai hamba. Hamba tadi kopor boy, sini kopor boy. Itu hamba. Sana kopor boy, ngadep sana. Kopor boy hotel. Tapi datanglah sebagai anak. Reverse. Woi, bos, datang sebagai anak. Saudaraku, datang sebagai anak. Makanya Bapak Ibu tanya dia. Saya kalau potong rambut, saudara, sama dia. Saya potong 50.000. Saya kasih tip tukang potongnya 50.000. Itu mencerminkan dia tahu siapa saya. Kemuliaan saya. Dan saya memberi kepada dia waktu dia menservis dengan baik. Kalau salah potong, gak akan saya kasih tip. Anggap, kalau Anda ke restoran Kurnia, mie Jowo Pemalang, ada tukang ngamen. Tanya Chris Revival, tanya saudaraku, Petrus. Begitu saya datang, dia lagi nyanyi lagu apa, barat kayak lagu apa. Begitu saya datang, langsung nyanyi lagu apa? Ebit. Dia tahu, oh, bos datang, Ebit. Nggak usah disuruh. Saudaraku, dan dia nggak akan berhenti Ebit sampai saya selesai keluar dari situ. Kalaupun dia mau ganti, dia permisi. Mohon izin Pak, ini ada orang minta lagu lain, boleh nggak Pak? Oh ya, ambil. Kalau saya yang bilang, jangan, nggak akan berani. Kenapa? Orang-orang yang minta paling ngasih 5.000, 10.000. Saya kasih berapa Petrus? 100.000. Begitu saya kasih, dicium tangan saudara. Kayak ustadz aja saudara. Kenapa? Boleh duduk. Dia tahu saya siapa. Katakan amin. Sekarang datanglah bukan sebagai pengemis. Datanglah bukan sebagai keponakan. Datanglah bukan sebagai hamba upahan. Aku bekerja, aku layak terima upah. Datanglah sebagai anak. Anak gak usah kerja, dapat kasih karunia dari bapaknya. Apalagi kerja, dapat upah dari bapaknya. Katakan amin. Itu bedanya anak. Angkat tanganmu. Allahku yang aku kenal 37 tahun ini akan memenuhi segala keperluanmu. Segala, bukan sebagian. Segala keperluanmu. Segala keperluanmu. Bukan menurut pikiranmu, menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bagi berdiri. Apa yang Anda perlukan hari ini? Apa yang Anda perlukan hari ini? Ada yang di rumah Anda membutuhkan kesembuhan? Ada yang di rumah Anda membutuhkan kesehatan? Bapak Ibu, dengar baik-baik, Anda anak. Saya tahu, kalau Anda ngomong, Pak, saya minta rumah sama Tuhan. Dia bapakmu datang sebagai anak. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudaraku, dalam versi FIH dikatakan, mari kita lihat, FIH berkata, mari coba saudaraku, Tuhan yang maha kaya dan maha mulia, dengar, akan memenuhi, baca sama-sama. Berapa? Segala kebutuhanmu karena yang telah dilakukan Kristus Yesus bagimu. Saat di tepi danau Genesaret, saat Yesus sudah bangkit dari maut, dia mendapati murid-muridnya di pinggir danau Genesaret. Dia tanya, adakah lauk pauk? Mereka bilang tidak ada. Tebarkan jalamu di sisi yang berbeda. Dan saudara tahu, saat jala itu ditarik,
ada 153 ekor sejumlah ikan besar. Bukan sejumlah besar ikan, tapi ikan-ikan besar. Anda tahu, Jesus is more than enough. Dia tidak hanya memberi kebutuhanmu, tapi dia juga memberi keinginanmu. Anda lihat, pemberian dia itu mencirikan kemuliaan dan kekayaannya. Masalahnya siapa kita yang diberi? Kalau kita datang, status kita sebagai pengemis, raja akan memberikan sekedarnya bagi pengemis. Kalau kita hamba yang karena pekerjaan kita menerima upah, kita pun juga akan menerima upah 1 dinar. Kalau kita keponakan, berbeda lagi. Tapi kalau engkau anak, dan apa yang sudah Bapa lakukan dalam diri Yesus. Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Saudaraku, dengar baik-baik, engkau yang memerlukan kesembuhan, memerlukan kasih, memerlukan damai sejahtera, memerlukan berkat finansial, memerlukan berkat keuangan. Angkat tanganmu. Allahku, aku sudah kenal dia 37 tahun, akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Buka kedua tangan, terima. Katakan. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalam, kasih kesehatan, berkat, damai sejahtera, kemakmuran, seperti sungai yang gak pernah kering mengalir. Si Yesus membeban hatiku, ku merasa tenang. Kasih Yesus mengalir. Terima, mari terima saudaraku, kasih yang mengalir, berkat yang mengalir, pemberian yang mengalir. Amin. Sekali lagi. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Sekali lagi katakan. Kasih Yesus mengalir dalamku, yang tak pernah kering. Amin. Dalam kasih-Mu ku merasa tenang. Dalam kasih-Mu ku merasa tenang. Dalam kasih-Mu ku merasa haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu,
Mungkin saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan, atau hari ini Anda dalam keadaan mungkin miskin. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan engkau tetap miskin. Saat engkau mengikut Tuhan yang lebih dari cukup, saat engkau mengikut Yesus yang lebih dari cukup, engkau tidak akan pernah miskin lagi. Sama seperti Petrus, Yakobus, Yohanes yang takjub melihat Tuhan menyediakan lebih dari apa yang Anda butuhkan dan melampaui lebih dari apa yang Anda pinta. Sebab Tuhan mau engkau melihat Dia Bapa yang mulia. Pemberiannya mencirikan kemuliaannya, pemberiannya mencirikan kekayaannya. Bagaimana mungkin Dia hanya memberi? Cukup saja. Sebab Dia Tuhan yang lebih dari cukup. Saya percaya Tuhan menyediakan untuk pembangunan gereja kita lebih dari cukup. Saya percaya Tuhan menyediakan semua yang kau perlukan lebih dari cukup. Tebarkan jalanmu ke sisi yang berbeda. Terus ke tengah mencari Tuhan. Singa-singa muda boleh kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Haleluya! Amin. Tuhan yang maha kaya dan maha mulia, Filipi 4 ayat 19 FAYH, akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya, karena yang telah dilakukan Kristus Yesus bagimu. Haleluya! Pulang dari sini Anda akan mengerti, Anda akan tahu. Ini yang akan terjadi pada saudara dan saya. Dia Tuhan yang lebih dari cukup. Mari, yang di rumah, yang di tempat ini, angkat roti dengan tangan kanan saudara. Bukankah roti yang saudara dan saya pecah-pecahkan ini bukti Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Yang percaya di tubuh Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah. Bapak Ibu yang percaya ini darah Tuhan Yesus. Ambil dan minum dalam nama Yesus. Ada yang sedang minta kesembuhan, minta kesehatan. Allahku yang aku sembah 37 tahun ini, yaitu Yesus, akan memenuhi segala yang kau perlukan. Kesembuhan, kesehatan, kemakmuran, keuangan, karir, pekerjaan. Dengar, anak-anak muda yang sedang cari kerja, jangan sekedar dapat pekerjaan, minta posisi. Supaya engkau punya pengaruh dan bisa mempengaruhi banyak orang dengan Injil Yesus Kristus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan engkau akan melihat pemberian yang Bapa-Ku berikan kepadamu. Itu mencirikan kemuliaan Dia. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Aku berdoa oleh bilur-bilur Yesus yang sakit. Engkau bukan sekedar telah sembuh, tapi engkau terima berkat kesehatan. No more sickness, no more weakness, no more poverty. Tapi Anda dan saya katakan sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus mengalir. Amin.
yang tak pernah kering. Sekali lagi, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus amin. Dalam kasih-Mu ku merasa tenang. Dalam kasih-Mu ku merasa tenang. Dalam kasih-Mu ku merasa tenang. Dalam nama Yesus saya berdoa untuk setiap jemaat dimanapun berada. Bagi Bapak Ibu, mungkin Anda atau keluarga Anda yang terpapar COVID, dalam nama Yesus, Yesus sudah menyembuhkanmu, memulihkanmu. Roh maut aku perintahkan pergi keluar dari hidupmu. Tidak ada satupun yang mati dalam nama Yesus. Dan hari ini dengar, singa-singa muda boleh kelaparan, tapi Anda orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Haleluya, haleluya. Darah Yesus memagari seluruh umat Tuhan, jemaat PFA, keluarganya, dan semua yang terhubung malam ini. Aku berdoa, darah Yesus memagari engkau lebih dari cukup. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Kami memberkati pekerjaan Tuhan. Kami tabur di gereja ini. Berkati setiap tangan yang menabur, baik yang di rumah, baik yang di tempat ini. Berkati mereka, lipat gandakan benih yang mereka tabur. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hati, angkat tanganmu, kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.